Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan keluarga Pendeta Muda Jemaat Istimea. Di dalam mesbah keluarga hari ini kita percaya kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, saya tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mulai mesbah keluarga kita hari ini. Adalah kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Saya percaya kuasanya terus dinyatakan atas kita. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur bahwa kebaikan yang Tuhan berikan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik.
Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat itu boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuat hidup kami semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu lah yang menjadi dasar untuk kami terus percaya kepada setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan. Nanti istri saya akan bacakan di dalam Lukas 1. Kita lihat kita akan fokus nanti di ayat yang ke-17, tapi mungkin nanti kita baca terlebih dahulu di Lukas 1 ya, itu tentang kelahiran Yohanes. Injil Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Nah, kalau kita perlihatkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini adalah bagaimana nubuatan yang terjadi terhadap Yohanes Pembaptis. Ternyata roh Elia ada atas kehidupan Yohanes Pembaptis, yaitu apa? Dia kembalikan pelayanan yang dulu pernah ada, yaitu apa? Supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Kenapa bapak-bapak? Karena kita tahu bahwa kepala dari rumah tangga yaitu seorang bapak. Karena kita tahu bahwa seorang suami atau seorang bapak itu imam dalam rumah tangganya.
Dan berkat itu turun dari kepala ke janggut dan ke leher sampai ke jubahnya. Nah, kalau kita perhatikan, inilah yang hari-hari ini iblis coba untuk menghancurkan image Bapa terhadap seluruh bapak-bapak yang ada di muka bumi ini. Sehingga melihat bahwa kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau kita lihat sehari-hari, betapa banyaknya laporan-laporan ataupun berita-berita di televisi, seorang suami selingkuh, seorang bapak selingkuh. Memang ada juga seorang istri selingkuh. Tetapi pada waktu seorang bapak atau suami yang berselingkuh, maka rumah tangga itu pasti hancur lebur. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa bapak itu adalah sumber. Haleluya. Nah, jadi biarlah renungan kita di dalam mesbah doa hari ini, kita belajar, terkhususnya bagi seorang bapak yang mendengar, melihat mesbah doa kita hari ini, bahwa kita harus berubah. Hidup kita harus sungguh-sungguh fokus untuk menyenangkan Tuhan. Supaya apa? Istri dan anak-anak kita, rumah tangga kita, itu sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa di akhir zaman ini, pelayanan pembapaan ini harus segera kita bangun. Ini harus betul-betul menjadi fokus kita hari-hari ini ke depan. Tetapi hari ini saya mau share kepada seluruh bapak-bapak yang ada bersama-sama di dalam mesbah keluarga kita hari ini. Ayo ambil fungsimu kembali. Jangan tidak berfungsi menjadi seorang bapak. Bapak itu memberikan arahan, Bapak itu menyediakan segala sesuatunya, dan Bapak itu harus menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak-anaknya. Saya percaya kalau hari ini di dalam mesbah keluarga kita hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa akan membawa kembali hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Jangan kecewakan anak-anakmu. Jangan membuat anak-anakmu marah. Jangan membuat anak-anakmu kepahitan atas kehidupanmu. Jadilah kita sama-sama menjadi seorang bapak yang betul-betul bertanggung jawab atas keluarganya. Amin. Nah, saya percaya kalau suami menjadi bapak yang baik bagi anak-anak, bahkan kepada istrinya, tidak ada rumah tangga yang akan goyah, sekalipun ekonomi goyah. Tetapi kalau kita berfungsi sebagai bapak, maka ekonomi boleh bergoyah, tetapi keluarga kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kalau kita berfungsi sebagai bapak, kita terkoneksi dengan Bapa di surga, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan atas kehidupan saudara. Amin. Jadi biarlah perenungan singkat kita di mesbah keluarga hari ini, kita belajar melihat kembali. Kita harus bertobat. Kalau fungsi Bapa di dalam kehidupan kita mungkin tidak berfungsi lagi, mari kita bertobat dan minta supaya Roh Kudus dicurahkan atas hidup saudara. Amin. Nah, saya mau berdoa untuk setiap bapak-bapak yang melihat mesbah keluarga kita hari ini. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk saudara. Bapak, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami keluarga demi keluarga Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kalau firman-Mu berkata hari-hari ini bahwa hati bapak-bapak berkembali kepada anak-anak dan anak-anak kembali kepada bapaknya. Biarlah pemulihan hubungan antara bapak dan anak itu terjadi. Pemulihan terjadi Tuhan. Seorang bapak-bapak harus mulai fungsinya dengan benar. Dia harus berfungsi dengan benar. Dia menjadi pusat, bahkan dia menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak-anaknya. Bapak, Kau berkati setiap bapak-bapak malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan gereja kita. Saya persilakan ya, saya berdoa. Sama-sama kita menaikkan doa dan syafaat kita untuk bangsa Indonesia kita yang tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera Tuhan terus tercurah atas bangsa ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas pemerintahan yang sudah Tuhan pilih. Amin. Atas bangsa kami menyerahkan Tuhan
Bapak Presiden kami Joko Widodo, Tuhan Yesus bersama dengan semua para menteri parlemen yang ada, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap para pemerintahan kami, Tuhan, petinggi negara ini, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan bagi setiap pemerintahan kami. Tuhan memberkati Tuhan, biarlah setiap kebijaksanaan, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami, Tuhan, adalah keputusan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kesehatan bagi pemerintahan kami, Tuhan Yesus. Hikmat yang dari Tuhan mengalir atas pemerintahan kami, Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan dari setiap provinsi demi provinsi, Tuhan, dari setiap pulau demi pulau, Tuhan. Satu kerinduan kami, Tuhan, biarlah bangsa Indonesia, Tuhan, terjadi pemulihan. Bahkan kami rindu, Tuhan, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan bagi gereja kami, Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia, Tuhan, terjadi pemulihan, Pentakosta ketiga tercurah atas bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bersama-sama. Kami memberkati setiap pemimpin rohani kami, Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari gembala pembina kami, Tuhan, Pastor Niko yang ada di Jakarta beserta dengan wakilnya, Tuhan. Setiap pemimpin rohani kami, bahkan Tuhan hamba-Mu, Tuhan, Pastor Gede Widiada beserta dengan wakilnya, Tuhan, beserta semua para pengerja, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pemimpin rohani kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu nih, Tuhan, yang sudah Tuhan pilih untuk pengembalaan, Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan, khususnya di gereja GBI God Subroto dan juga di GBI Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Tuhan memberkati setiap para pemimpin kami ini, Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus tercurah bagi pemimpin kami ini, Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah. Mereka terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan, dengan visi yang besar yang Tuhan berikan bagi pemimpin rohani kami ini, Tuhan. Berikan kekuatan dari Tuhan, berikan kekuatan dari Tuhan mengalir atas gembala kami, Tuhan, untuk Tuhan membawa gereja kami ini, Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Bahkan setiap umat-umat-Mu ini, Tuhan, benar-benar setiap kami menjadi seorang murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu ini, Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan mengalir atas gembala rayon kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memperbesar, Tuhan memperluas, Tuhan membukakan, Tuhan, setiap tempat-tempat Tuhan yang sudah ditempati, yang sudah Tuhan berikan bagi Gihon Rayon 12, Tuhan. Memberkati setiap cabang-cabang yang ada, baik yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru, Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah setiap kami bergandengan tangan, Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu ini bergandengan tangan, Tuhan, dengan kesatuan hati, membawa setiap umat-umat Tuhan untuk semakin lebih lagi, Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi seorang murid yang berkualitas di hadapan Tuhan, untuk bisa, Tuhan, setiap kami para jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, menjadi seorang murid yang lebih baik lagi, Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan, Tuhan, pengembalaan hamba-Mu yang ada di Gihon Rayon 12 ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan semua jemaat-jemaat-Mu yang ada, Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan di gereja Gihon ini, Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu dalam setiap pekerjaan umat-umat-Mu, dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan, rumah tangga yang harmonis. Tuhan memberkati setiap orang tua, anak-anak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik, sebelum kita tutup mesbah keluarga kita, mari sama-sama kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada
kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.